Kisah tentang seorang gadis yang menunggu kekasihnya pulang. Pada zaman dahulu kala, ketika manusia belum menciptakan pesawat terbang, manusia masih berlayar di lautan menggunakan kapal laut. Sekali berlayar bisa memakan waktu 3-4 bulan, dan bisa juga bertahun-tahun tidak kembali. Berlayar di lautan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bayangkan saja, Anda berada di tengah-tengah samudra di mana tidak ada apa-apa di sekitar Anda kecuali horizon. Sewaktu-waktu bisa terjadi badai dan air ombak bisa menggulingkan kapal hingga karam. Kapal laut itu satu-satunya pegangan Anda meregang nyawa. Bila itu karam, Anda punya kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa selamat. Sudah begitu, tidak ada yang tahu makhluk semacam apa yang bersembunyi di bawah birunya air laut yang pekat. Apapun bisa terjadi di lautan. Nenek moyang bilang, seorang pelaut yang tangguh dilahirkan oleh badai. Walau mengerikan, namun badai adalah sesuatu yang membuat pelaut menjadi tangguh. Seorang pria diuji dari seberapa teguh dia mampu bertahan menghadapi badai. Itulah sebabnya seorang pelaut muda enggan mengajak kekasihnya pergi melaut bersamanya. Walau dia tahu dia akan sangat merindukan kekasih yang sangat dicintainya itu, namun lebih baik kekasihnya aman di daratan daripada menjalani risiko celaka di lautan. Pelaut itu tidak bisa juga menghindari takdirnya, yaitu lautan yang memanggilnya sejak dia masih kecil. Dia lahir sebagai seorang pelaut, dia juga punya tugas di lautan sana. Gadis itu tahu impian kekasihnya dan dia mendukung penuh. Dia berjanji bahwa dia akan menanti sang kekasih untuk kembali dari lautan. Pertama-tama, pelaut itu hanya melaut sebentar. 2-3 bulan kemudian dia kembali. Tak lama kemudian, dia pergi cukup lama sehingga orang-orang di sekitar gadis itu mulai cemas. Jangan-jangan dia tidak akan kembali. Tapi gadis itu yakin bahwa kekasihnya akan pulang. Benar saja, 1 tahun kemudian si pelaut kembali. Rupanya dia ditangkap oleh bajak laut dan baru bisa berhasil kabur setelah beberapa bulan disandra. Namun si pelaut tidak kapok. Walau mengerikan dan penuh drama, namun ini adalah impiannya dan si pelaut tidak menyesal. Walau dia nyaris mati ditelan badai atau dibunuh bajak laut. Suatu hari si pelaut pamit kepada gadisnya sekali lagi bahwa dia akan pergi melaut. Kali ini dia merasa bahwa dia tidak akan kembali dalam waktu yang lama. Pelaut itu dengan berat hati merelakan kekasihnya untuk menikah dengan orang lain. Namun kekasihnya bertanya, "Ya, kamu berniat kembali atau tidak?" Si pelaut menjawab, "Ya, tentu saja, saya akan kembali kepadamu. Laut adalah tempat bermainku, kamu adalah rumahku. Ketika dulu saya ditahan oleh bajak laut, saya hampir menyerah, tapi kemudian saya ingat kamu sedang menanti saya, jadi saya selalu berjuang untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya saya berhasil." Mendengar itu, gadis itu berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggumu. Kamu yakin? Bagaimana kalau aku tidak pulang lagi? Perjalanan kali ini cukup berbahaya dan memakan waktu bertahun-tahun." Tapi gadis itu menjawab dengan yakin, "Aku tidak bisa mencintai orang lain sebesar aku mencintaimu. Hanya kamu yang aku rindukan. Saat aku mendengar suara hatiku, dia hanya menginginkan kamu. Bahagiaku hanya bisa sempurna bersamamu. Sampai kapanpun, aku akan menunggumu." Pelaut itu kemudian berjanji bahwa dia akan kembali. Gadis itu pun melepaskan si pelaut kembali ke lautan untuk menjalankan tugasnya, menjalankan impiannya. 1 tahun, 2 tahun, si pelaut tidak juga kembali. Penantian sangatlah menyakitkan. Gadis itu cemas apakah kekasihnya kena celaka di seberang lautan sana. Setiap hari dia berdoa agar si pelaut bisa selamat. Setelah 10 tahun berlalu, orang-orang mulai berkata yang buruk mengenai si pelaut. "Paling dia sudah menemukan wanita lain di luar sana yang lebih cantik daripada kamu. Lupakan saja dia." Orang lain berkata, "Lelaki mana yang tega membuat seorang gadis menanti begitu lama? Lebih baik kamu menikah denganku saja yang bisa memberimu kepastian. Tidak usah kau buang hidup dan hatimu demi orang yang tidak akan kembali lagi." Orang lain juga berkata, "Dia tidak akan kembali. Dia sudah mati." Lalu orang lain juga berkata, "Barangkali dia mengalami kecelakaan dan hilang ingatan." Kemudian ada orang lain lagi yang berkata, "Lelaki kalau sudah ketemu yang lebih baik akan lupa jalan pulang. Lupakan saja dia, jangan jadi budak cinta." Namun gadis ini tetap berdiri tegar.
Dia menyalakan cahaya di menara mercusuar di kala badai datang, takut ketika itu kekasihnya dalam perjalanan pulang dan suasana begitu gelap. Walau apapun yang dikatakan orang terhadapnya, gadis ini tetap bertahan dengan cinta dan kesetiaannya. Dia setia karena dia mencintai pelaut itu, karena dia percaya bahwa pelaut itu juga mencintai dia. Dia tahu cintanya bisa menjadi pembimbing bagi pelaut itu untuk pulang, ataupun untuk bertahan dari mara bahaya. Lagi pula, cinta gadis itu kepada si pelaut lebih kuat daripada omongan orang terhadapnya. Dia lebih mencintai pelaut itu daripada stigma yang diberikan masyarakat terhadapnya. Sekalipun si pelaut lupa jalan pulang, dia akan tetap menanti, karena bagi gadis itu, dia hanya mencintai pelaut itu saja. Bila dia menerima cinta orang lain hanya karena apa kata masyarakat, kasihan orang itu dan gadis itu tahu bahwa hidupnya akan menjadi sia-sia karena menikah dengan orang yang tidak dia cintai. 20 tahun berlalu, 30 tahun berlalu, gadis itu masih menunggu dengan sabar, dengan keteguhan hatinya. Cintanya tidak usang dimakan waktu dan dia tidak pernah sedetik pun menyesali penantiannya. Walau orang menertawakan dia, menyebutnya bodoh, gadis itu tetap menanti. Akhirnya si pelaut kembali. Dia sudah tua tapi terlihat tangguh. Dialah lelaki yang telah menaklukkan lautan, menaklukkan samudra. Dia pulang sebagai legenda dan dia menangis terharu memeluk kekasihnya yang menantinya dengan setia. Pelaut itu kemudian bercerita. Dia telah mengalungi banyak drama lautan yang kejam dan mematikan. Namun setiap kali dia hendak menyerah, dia teringat akan senyum gadis yang dicintainya itu dan timbul hasrat untuk bertahan hidup karena dia tahu dia harus pulang suatu hari nanti. Begitulah yang terjadi. Ada kalanya dia diculik makhluk lautan sehingga lupa jalan pulang, namun hatinya membimbing dia kembali kepada gadis yang dicintainya. Tugas sudah selesai, penantian pun berakhir. Keduanya akhirnya bersatu kembali dengan cinta yang lebih kuat. Ini adalah kisah mengenai bagaimana twin flame mencintai satu sama lain. Cinta antara twin flame bersifat mutual, ada timbal balik. Mereka mendengarkan suara hati mereka dan hati nurani mereka tahu siapa yang mereka cintai. Cinta mereka tidak menjadikan mereka budak cinta, melainkan menginspirasi mereka untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Cinta mereka bisa diuji dengan waktu dan jarak. Karena twin flame adalah jiwa yang kuat, cinta mereka tidak terguncang oleh apa kata orang, stigma masyarakat, atau hal-hal duniawi lainnya seperti harta, ras, penampilan fisik. Cinta antara twin flame bersifat spiritual, bukan material. Ketika Anda mencintai seseorang karena material, cinta Anda akan hilang bila orang itu tidak lagi kaya, tidak lagi rupawan, tidak lagi menarik. Namun ketika Anda mencintai seseorang karena jiwanya, Anda melihat jiwanya, Anda mencintai jiwanya. Karena Anda mencintai jiwanya, Anda suka ekspresinya, Anda suka gerak-geriknya, Anda suka suaranya, Anda suka kebiasaannya, karakternya. Mungkin dia akan berubah, tapi versi apapun dia, Anda tetap suka. Tuhan menciptakan twin flame untuk menjembatani hal-hal material di dunia ini, dan untuk membuktikan bahwa cinta adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Cinta adalah sumber inspirasi terkuat yang bisa dimanfaatkan oleh ciptaannya.